sebelumnya sudah pernah disampaikan sekitar 2 minggu yang lalu, seminggu yang lalu, bahwa saya dan teman-teman, Mbak Tia, Mas Agil, Mas Hilman, Mas Dade, dan Mas Bejo berkolaborasi menciptakan sebuah lagu dengan judul Panggilan untuk Indonesia. Lagu ini memang didedikasikan untuk para tenaga medis dan maupun non medis yang saat ini kita sama-sama berjuang untuk melawan COVID-19 ini. Lagu ini berisikan ajakan semangat pada kita semua untuk sama-sama menjaga kesehatan, untuk menjaga juga kesehatan kita sendiri, kesehatan keluarga, dan kesehatan bangsa kita. Lagu ini memang sengaja berdasarkan pengalaman pribadi, terutama saya sebagai tenaga medis yang merasakan sulitnya menangani kasus-kasus COVID ini karena sampai saat ini belum ada obatnya dan masih dicari bagaimana mengatasi yang terbaik terhadap pandemi ini. Lagu ini diikuti atau dinyanyikan oleh sekitar 200 orang kalau kita breakdown, baik itu pribadi maupun dari beberapa rumah sakit. Semua usia ikut menyanyikan lagu ini, semua status sosial menyanyikan lagu ini, tidak melihat batasan-batasan, karena kita berharap dengan lagu ini kita mengajak semua masyarakat Indonesia untuk menyadari dan sama-sama berjuang untuk mencegah agar COVID-19 ini tidak semakin meluas dan tidak semakin menyebar. Saya seperti yang sudah disampaikan oleh Dr. Edi tadi bahwa saat ini pandemi masih kita rasakan, sudah menyebar bahkan ke sendi-sendi ekonomi kita juga ya. Virus ini belum ada obatnya, vaksin belum juga ditemukan, sehingga satu-satunya cara kita untuk keluar dari permasalahan ini adalah dengan mengikuti prosedur kesehatan yang sering kita dengarkan sehari-hari di televisi, di koran, dan di semua media. Itu pertama, jaga jarak, kemudian pakai masker, kemudian cuci tangan, dan seterusnya. Dan diantaranya itu adalah makan yang sehat, makan yang baik. Seperti apa makan yang baik itu? Adalah diet yang seimbang, diet sehat seimbang ya. Diet sehat seimbang itu kita diminta untuk mengkonsumsi makanan yang benar-benar segar, yang kita proses sendiri ya. Kita tidak mengkonsumsi makanan instan karena itu dapat melemahkan sistem imunitas kita. Sederhananya, untuk implementasi mudah-mudahnya kita di dalam menerjemahkan makanan seimbang yang dimaksud adalah kita punya satu piring itu kita bagikan 4, 1/4 bagian kita isi dengan bahan makanan pokok kita sehari-hari, bisa nasi atau kentang atau jagung dan seterusnya yang biasa dikonsumsi. Kemudian 1/4-nya adalah protein. Sumber protein itu bisa kita dapatkan dari sumber-sumber hewan, contohnya ikan, telur, unggas, daging. 1 potong, 1 porsi ya, kira-kira seukuran keratan tangan seperti ini. Nah, sisanya lagi untuk protein kita bisa tambahkan protein dari sumber tanaman atau kita sering sebut sebagai sumber nabati. Ya, bisa tempe, tahu, kacang-kacangan seperti itu. Kita bisa campurkan sehari-hari di dalam makanan kita. 1/4 bagian lagi adalah buah dan 1/4 bagian lagi adalah sayur. Sehingga dengan proporsi kandungan makanan dalam isi piring kita itu dapat mencakup cukupnya energi yang digunakan untuk proses dalam tubuh kita, cukupnya zat gizi makro, baik itu sumber karbohidrat, kemudian protein, terutama dalam hal ini karena dia sangat berperan untuk menghasilkan sel-sel kekebalan di dalam tubuh. Kemudian lemaknya juga harus lemak baik, sehingga kita juga harus mengurangi ya makanan yang dikonsumsi dengan terlalu banyak digoreng seperti itu ya. Kemudian
dengan beragam makanan yang kita konsumsi tadi juga menjamin asupan dari mikronutrien atau multivitamin gitu. Vitamin yang dibutuhkan atau mineral yang dibutuhkan untuk membantu meningkatkan imunitas tubuh. Stres banget ya, jadi ada juga kita bisa mengkonsumsi makanan yang untuk mengurangi stres kita, yaitu salah satunya tadi makanan sayur dan buah, karena dia juga banyak juga kacang-kacangan ya, juga banyak mengandung serotonin yang dapat meningkatkan hormon bahagia kita, kayak gitu. Ya, dan saya pribadi dan teman-teman pengurus sangat berharap media dapat mensupport gerakan GSUI ini, karena kita nggak tahu kapan ini akan selesai. Dan mudah-mudahan setiap minggu kami dapat berkontribusi buat bangsa, buat negara, dan orang-orang yang terdampak secara langsung. Tadi ada Dr. Edi, Dr. Lili udah cerita mengenai bidangnya masing-masing. Saya juga berterima kasih Bu, Mas, bahwa kami juga disupport oleh berbagai kalangan. Dan semoga niat kami saat ini utamanya minggu depan akan mengirim 10.000 masker ya, kok ya, ke 10 kota di Indonesia, dan mudah-mudahan kota-kota itu akan bertambah terus yang kami bisa kirimkan. Dan sekali lagi, nggak banyak cerita lagi, saya berterima kasih kepada media yang udah mensupport kita. Mungkin dari Chris Bendahara bisa menambahkan sedikit lagi apa yang diharapkan oleh Bendahara terhadap gerakan dan terhadap media. Harus banyak donatur nih. Sebelumnya terima kasih kami mengucapkan kepada teman-teman media, kepada Dr. Edi. Next step dari Gerakan 1000 Indonesia ini adalah mendistribusikan masker. Maskernya ini juga merupakan kami mengajak UMKM. Seperti kita ketahui bahwa UMKM adalah sisi yang paling terdampak dari COVID-19 ini. Nah, dari Gerakan 1000 untuk Indonesia ini, kita menggandeng beberapa UMKM yang pekerja ya di rumahan, yang dimana dalam satu usaha itu mereka mempunyai sekitar 10-15 penjahit. Kita gandeng mereka dan untuk mengajak mereka untuk memproduksi kain ini, dan kita membeli kain ini dari mereka. Dan dengan terkumpulnya kain-kain ini, kita membayar mereka, mereka dapat menghidupkan para pekerja mereka. Dan kita pun juga bisa menggunakan masker ini untuk ke masyarakat yang tidak mempunyai masker, yang belum memiliki. Nah, ini didistribusikan ke beberapa kota besar, yang dimana kita melihatnya kota-kota besar itu yang epicentrumnya cukup tinggi dari semua kota-kota besar yang terdampak. Jadi ini hanya masukan sedikit dari saya mengenai asal muasal dari masker ini ada untuk kita itu bagaimana gitu ya. Terima kasih. Pandong. Apa-apa lah, rapat dikit dah. Ya, Apa-apa. silakan. Mas Muji bisa mengklaim bahwa ini menyembuhkan atau apa. Jujur kami dari tenaga medis selama ini kami mempunyai semacam keterikatan atau perjanjian mungkin dengan pasien, bukan mengupayakan menjanjikan kesembuhan, tapi mengupayakan kesehatan yang maksimal, sehingga kalau pasien itu menjadi sembuh itu alhamdulillah. Tapi kalau enggak, mungkin kita harus lihat dulu faktor-faktor pemberat yang mungkin menyebabkan pasien itu belum tentu sembuh normal atau maksimal. Untuk klaim atau apa, saya nggak bisa komentar karena itu masing-masing orang kan mungkin mempunyai motif atau hal-hal yang ada unsur di belakang itu yang mungkin sebagai unsur bisnis misalnya, salah satunya untuk agar barang tersebut atau dagangan tersebut laku. Tapi pada intinya prinsipnya adalah apapun yang ditawarkan yang prinsipnya untuk mungkin menaikkan imun tubuh atau daya tahan tubuh, kekebalan tubuh, mungkin itu mencegah virus tersebut berkembang menjadi hal yang buruk bagi tubuh atau kesehatan orang tersebut. Jadi bukan dalam arti menyembuhkan, tapi mencegah menurut saya. Kalau menyembuhkan ya saat ini proses vaksinasi atau apa sedang dicarikan oleh beberapa negara melalui beberapa tahap.
Nah, di Indonesia kita ada beberapa lembaga yang kredibel, salah satunya mungkin Eijkman ya dok ya, di Bio Farma itu juga sekarang lagi proses. Bahkan ada beberapa teknik juga dengan teknik konvalesen, jadi plasma darah orang-orang yang sudah sembuh dari itu dicobakan ke orang yang saat ini mengalami gangguan yang berat, sehingga diharapkan antibodi yang ditanamkan itu akan membantu yang mengalami gejala yang berat itu untuk bisa melawan virus tersebut. Jadi mungkin seperti itu, Pak. Jadi bukan berarti kita diam nggak melakukan apapun. Proses itu sedang berjalan terus. Memang nggak semudah seperti kita bikin kue atau martabak yang sekali ini proses jadi selesai cepat. Karena ini melalui proses tahapan-tahapan telah ilmiah maupun evaluasi yang terus menerus. Karena seperti kita ketahui kan virus ini bermutasi dengan sangat cepat dan ada beberapa strain, sehingga tidak mudah salah satu itu langsung hilang atau sembuh dengan vaksinasi tertentu. Karena memang seperti kita ketahui dengan situasi saat ini di mana keterbatasan kita untuk bergerak ke sana ke sini dan lebih banyak dominan di rumah, tentu menimbulkan kecemasan maupun depresi ringan ataupun kebosanan, terutama bagi yang biasa aktif atau usia produktif. Trik sederhananya adalah mungkin ini ada hikmahnya juga pada kejadian ini bersamaan dengan bulan Ramadan ya, untuk yang muslim, sehingga mungkin trik yang ringan atau sederhana adalah mungkin saat ini perbanyak ibadah dengan mengerjakan baik yang wajib maupun yang sunnah-sunnah. Itu salah satu trik untuk menekan kecemasan maupun depresi ringan yang mungkin dialami oleh sebagian besar warga negara Indonesia yang beragama muslim. Tapi yang non muslim pun bisa juga melakukan ibadah yang lebih intensif. Kemudian dengan banyaknya berkumpul dengan keluarga, tentu itu juga sebenarnya salah satu trik untuk merilis dari rasa kebosanan atau depresi tersebut. Kemudian aktivitas-aktivitas ringan seperti olahraga maupun kegiatan-kegiatan yang baru yang bisa kita lihat dari media sosial atau apa, sebenarnya bisa juga dicoba untuk mengurangi rasa kebosanan tersebut. Tidak ada hal yang spesifik atau khusus yang benar-benar bisa menghilangkan itu. Pasti rasa itu akan tetap ada. Nah, tinggal bagaimana kreativitas mungkin dari keluarga, diri kita maupun peran media tentu dalam memberikan informasi-informasi yang sifatnya kreatif, sehingga itu nanti bisa diikuti oleh masyarakat umumnya dan mengurangi rasa cemas. Ya kan, terus sekarang masker. Nah, terus untuk next step-nya itu mungkin kita akan mencoba berdiskusi dengan beberapa kementerian, kira-kira dari sektor-sektor mana yang paling masih terdampak sampai sekarang gitu. Soalnya kan seperti kita ketahui saat ini kan bahwa beberapa insentif dari pemerintah sudah turun ya kan, bantuan-bantuan pemerintah baik bansos, bantuan presiden maupun dari sisi pajak pun dan OJK pun juga sudah turun ya kan. Nah, saya melihat dari sisi pemerintah ini, saya melihat bahwa pemerintah pun sudah cukup responsif ya dengan apa yang sudah terjadi saat ini. Dan kita yang Gerakan 1000 untuk Indonesia adalah kita masuk pada saat di mana pemerintah tidak bisa masuk di sisi situ, kita akan masuk dari sisi yang kosong itu. Nah, untuk the next step-nya itu, mungkin kita akan masuk dari sisi kepariwisataan ya. Seperti kita ketahui bahwa sisi dari bidang kepariwisataan adalah termasuk salah satu sektor yang paling terpukul juga gitu. Yang kita ketahui banyak hotel-hotel yang dari harga sekian jadi langsung ngedrop karena mereka tidak bisa membayar kos-kosnya itu. Mungkin kita akan membuat sebuah program untuk yang hotel-hotel tersebut, ataupun bisa kita memberikan bantuan kepada para pekerja yang mereka yang diberhentikan atau bagaimanapun, itu masih kita dalam wacana lah. Nanti kita akan bikin rencananya, nanti kita akan beritahu kepada teman-teman. Bandung, Banten, Surabaya, Makassar, Jawa Tengah juga ada beberapa, saya lupa. Sisanya saya juga lupa, Pak. Saya belum list karena memang udah ada. Setiap hari keluar rekrisnya dari BNPB
mengenai apa yang terjadi dan kota-kota yang terdampak. Nah, kita ngikutin daftar dari tabel yang dikeluarkan oleh BNPB itu, Pak. Terima kasih Pak Amazon, pertanyaan yang bagus sekali. Kalau untuk mengurangi kecemasan stres itu, tadi seperti Dr. Edis sampaikan bahwa mungkin kita bisa mempelajari hal-hal baru. Mempelajari hal-hal baru yang bisa kita dapatkan di mana aja sumbernya, dengan juga ikuti berita-berita yang nggak baik dan itu juga dapat meningkatkan kecemasan. Nah, kemudian sebenarnya kita juga bisa melakukan aktivitas fisik, bergerak setiap hari untuk membangkitkan hormon endorfin kita di dalam tubuh, sehingga itu akan menimbulkan efek bahagia juga. Di samping itu juga kita perlu juga sekitar jam 9, jam 8 kita berjemur di bawah sinar matahari, karena rangsang cahaya pagi itu dia bisa membangkitkan refleks yang ada di dalam mata kita dan memperbaiki irama sirkadian tubuh, sehingga itu bisa memberikan ya, kalau untuk mencari bahagia sinar matahari pagi-pagi lah. Kalau misalkan kalau sudah terlalu siang dia sudah ada kecampuran dengan yang berisiko kanker seperti itu, yang mungkin batasnya sekitar 50 ya. Samping itu juga kalau misal kita kondisi tubuhnya bagus juga bisa membangkitkan pembentukan dari vitamin D. Upaya-upaya seperti itu juga bisa kita lakukan untuk mengurangi. Untuk kota yang terdampak yang paling besar aja saat ini yang kita tuju gitu ya. Zona merah berarti ya? Iya, yang zona merah. Terus mengenai UKM, saat ini memang kita karena mungkin masih sekitar 10 ribuan masih melalui satu UKM saat ini. Tetapi mungkin batch kedua, ketiga kita akan rotasi UKM-UKM yang ada gitu. Yang mana kita sudah mendapatkan daftarnya dari Kementerian Koperasi juga, mana-mana aja UKM yang bisa membuat masker dengan standar kesehatan yang ditentukan oleh Kementerian Kesehatan gitu, Pak. Yang zona merah